Saya seorang ibu yang selama ini membesarkan anak saya seorang diri. Kadang saya merasa kuat, tapi di sisi lain saya merasakan sepi dan lelah menanti jodoh yang tepat. Bagaimana cara saya menjaga kesabaran dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang saya merasa kuat, tapi di sisi lain saya merasakan sepi dan lelah menanti jodoh yang tepat. Selalu terlihat ceria dan tegar di layar kaca, Ayu Ting Ting seketika banjir air mata saat ikut pengajian Habib Umar bin Hafiz, ulama karismatis asal Yaman. Ya, dengan nada bergetar, si pemilik tembang alamat palsu itu tak kuasa menahan tangis. Curhat beratnya membesarkan anak hingga belasan tahun seorang diri, serta merasa lelah kesepian menanti jodoh terbaik. Saya seorang ibu yang selama ini membesarkan anak saya seorang diri. Kadang saya merasa kuat, tapi di sisi lain saya merasakan sepi dan lelah menanti jodoh yang tepat. Bagaimana cara saya menjaga kesabaran dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa waktu dan takdirnya selalu jadi yang terbaik. Amin. Terima kasih Habib, mohon doa dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tak henti-henti menahan tangis, bahkan ayah rojak pun terlihat menangis saat putri kesayangannya mendapat petuah khusus dari sang Habib yang menyejukkan. Sesungguhnya engkau dengan mendidik, menjalankan tugas di dalam mendidik anak ini, itu adalah sebuah pencapaian derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan ini adalah bentuk bermuamalah yang berinteraksi dengan zat manusia untuk mengkadar dia menjadi manusia yang membawa kebaikan kelak di masyarakat. Alhamdulillah kita banyak dapat ya Bu. Semoga apa yang didoakan Habib Umar buat kita semua Allah jabah semua. Tak hanya mendapat nasihat bagaimana membesarkan anak seorang diri, Ayu juga sudah 2 kali gagal mendapatkan jodoh dalam kurun waktu 11 tahun menjanda. Di depan Habib Umar, Ayu minta doa khusus dimudahkan mendapatkan jodoh. وهو أن تسبح قبل النوم 33 وتحمد 33 وتكبر 34. Di antara hal yang bisa menguatkan itu semuanya, menambah energi kita adalah dengan sebelum tidur membaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ada tadi udah. Ada udah. Tadi ada. Ya, selain Ayu Ting Ting, sejumlah pesohor selebriti tanah air juga ikut ramai-ramai pengajian. Lantas, benarkah Ivan Gunawan, Ruben Onsu, dan para seleb mendadak ngaji? Karena akhir-akhir ini merasa gelisah di balik hidup mewah. Jujur sebagai public figure, yang permasalahan yang sering kita hadapi adalah kekosongan hati. Hidup sepi, sendiri. Ya, acara ini adalah memang ditujukan buat teman-teman influencer, selebriti. Jadi ini memang waktu yang diberikan oleh Habib Umar khusus untuk kita. Ya sama sekali di Instagram gue nggak pernah bikin apapun tentang anak-anak, konten apa segala macem yang ini sebenarnya yang narsis siapa? Dituding tak nafkahi anak-anaknya dan punya masalah dokumen kewarganegaraan oleh Tengku Dewi dan tim kuasa hukumnya, Andrew Andika Panas. Aktor yang tengah sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Vio ini siap melawan. Kesabaran Andrew berbatas, apalagi Dewi malah menambahi tuduhan ia mengidap NPD serta lapor polisi. Tak terima dengan semua tuduhan itu, Andrew justru balik mengancam mantan istrinya itu akan mengambil hak asuh anak-anaknya. Iya, ada rencana ke sana sih, karena setelah gue lihat dari perpisahan ini ya memang dia kurang berkompeten untuk mengurus anak-anak.
lebih baik kalau misalnya hak asuh anak di gue. Benar. Karena apa ya, seenggaknya kasih gue kesempatan untuk mencoba juga. Sekarang gue udah coba buat kesempatan ada di dia, tapi ya ternyata nggak sesuai dengan kapasitas dia sebagai seorang ibu. Beberapa bulan ini gue lihat anak-anak juga kasihan gitu kan, kayak banyak hal lah gitu loh yang bikin khawatir dan miris. Kalau lo udah bercerai atau sudah tidak berhubungan dan lo masih ada menyangkut masalah hukum dengan si NPD ini atau anak, salah satu ciri-ciri NPD adalah dia akan lepas tanggung jawab sama lo. Hanya itu dia, gue bingung gitu loh. Dia bilang, oh dia narsis nih segala macem. Apa-apa kalau misalnya diomongin manipulatif yang bikin rame dan yang selalu bikin konten tentang gue atau misalnya tentang anak-anak, itu dia. Gue nggak pernah bikin konten tentang dia sama sekali di Instagram gue. Gue nggak pernah bikin apapun tentang anak-anak, konten apa segala macem yang jadi sebenarnya yang narsis siapa? Langkah Andrew untuk mengambil hak asuh anak-anaknya tak main-main. Saat ini Andrew tengah mengumpulkan bukti-bukti yang akan ia ajukan ke pengadilan. Bukti bahwa Dewi tak becus urus anak-anaknya. Yang jelas bakalan pengadilan bakalan memberikan bukti bahwa dia lalai untuk mengurus anak, karena undang-undangnya sudah ada, walaupun hak asuh anak sudah ada di dia. Sekarang kita lagi ngumpulin bukti-buktinya, terus juga kita lagi berdiskusi juga kapan kita mau ke pengadilan. Andrew mengaku selama ini sebagai ayah ia sudah bertanggung jawab dan selalu memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Sebaliknya ia justru menuduh Dewi sengaja ingin menjatuhkan nama baiknya di media sosial. Pria yang masih berkewarganegaraan Amerika itu siap menghadapi laporan Dewi atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ada 3 isu yang kita diskusikan. Yang pertama adalah bagaimana agar putusan pengadilan agama yang di dalam petitumnya memberikan kewajiban kepada Andrew untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebesar 20 juta rupiah itu tetap dipenuhi dan dijalankan, karena ini kan kewajiban seorang ayah kepada anak nih. Kalau kita melihat undang-undang perlindungan anak terus kemudian yang lain-lainnya sih bisa saja itu akhirnya menjurus kepada perbuatan yang menelantarkan anak ya dari daging sendiri. Makanya nanti kita lihat ini satu persatu, apakah kita mau mainnya seperti apa. Kalau memang misalnya kemudian dengan langkah yang soft dia sadar, kan kita nggak perlu mengambil langkah yang ekstrim. Tak gentar dengan gertakan Andrew yang akan mengambil hak asuh anak-anaknya, Dewi pun kembali mengunggah kalimat di media sosial pribadinya. Wanita 37 tahun itu menilai kasih cinta seorang ibu ada di setiap langkah melalui air mata dan kerja kerasnya. Seorang ibu tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu menjelaskan bagaimana perjuangannya atau seberapa lelah ia menyeimbangkan semuanya. Rasya putra sulung Tamara Blesensky, buah pernikahannya dengan Teguh Rafli, baru saja melangsungkan prosesi lamaran dengan kekasihnya Kleanta Islan Salim. Momen spesial penuh kebahagiaan itu menampilkan suasana hangat penuh kebahagiaan. Lantaran semua keluarga berkumpul menjadi satu.